Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, channel Makalah Islami akan membahas sebuah kisah tentang mayit yang dibuang ke tempat sampah. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Semoga menjadi amal jariah, karena ikut share edukasi Islami pada masyarakat dan dunia. Peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu ada seorang mayat pria yang ditelantarkan oleh warga di suatu daerah, dan ternyata seorang mayat tersebut adalah seorang hamba yang sangat disayangi Allah, atau waliullah. Kejadian ini berlangsung pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang ceritanya disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah. Pada kala itu, Allah memberitahu kepada Nabi Musa bahwa jenazah pria yang ditelantarkan itu adalah seorang hamba yang dicintainya. Dikisahkan seorang pria durhaka wafat pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Saat itu, penduduk di wilayah itu tidak mau memandikan dan mengubur jenazahnya karena kedurhakaannya. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan melemparkannya di tempat sampah. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Hai Musa, ada seorang pria yang telah meninggal di desa ini, dan jenazahnya dilemparkan ke dalam tempat sampah. Dia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang tidak mau memandikan, mengafani dan menguburkannya. Pergilah engkau Musa untuk mandikan dia, kafanilah dia, sholatkanlah dia, sampai kuburkanlah dia. Begitulah perintah Allah. Kemudian Nabi Musa menuju ke desa itu dan menanyakan kepada warga desa tentang mayat pria itu. Dan warga di daerah itu mengatakan, pria itu telah meninggal dengan keadaan begini dan begitu. Dia adalah orang durhaka dan terkutuk. Nabi Musa alaihi salam bertanya pada warga, di manakah tempat jenazah orang itu? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayat itu berada. Lalu warga memberitahu dan mengantar Nabi Musa ke tempat mayat pria itu. Akhirnya Nabi Musa sampai di tempat itu. Setibanya Nabi Musa di tempat yang telah diberitahu oleh warga, ia pun melihat mayat pria itu tergeletak di tempat sampah. Warga memberitahu kepada Nabi Musa tentang kejelekan perbuatan-perbuatan si mayat ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Allah, Engkau memberitahuku untuk mengubur dan mensolatkan mayat pria itu, sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian kejelekan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, Hai Musa, memang benar apa yang telah dikatakan oleh warga tentang kejelekan perbuatan-perbuatan pria itu. Hanya saja pria itu meminta syafaat dariku pada hari kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal. Yang mana, andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi pria itu, padahal dia meminta kepadaku dengan hatinya? Sedangkan aku adalah Allah, zat yang maha paling mengasihi. Nabi Musa lalu bertanya, apa 3 hal tersebut ya Allah? Lalu Allah menjelaskan melalui firman-Nya. Pertama, ketika ajal pria itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, Engkau lebih mengetahui daripada aku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan itu. Akan tetapi ada 3 hal yang terdapat pada diriku, hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dalam kondisi hati yang membencinya. Pertama adalah hawa nafsu, kedua adalah teman buruk, ketiga adalah iblis. Semoga laknat Allah menimpanya. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu ampunilah aku. Kedua, ketika ajal pria itu telah dekat ia berkata, Sesungguhnya Engkau mengetahui kalau aku telah melakukan dosa-dosa, di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang durhaka. Namun aku suka berteman dengan orang-orang salih, dan aku kagum dengan kesederhanaan mereka. Posisiku bersama mereka lebih aku cintai daripada bersama-sama orang yang durhaka. Ketiga, ketika ajal pria itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripada aku kalau orang-orang solih lebih aku cintai daripada orang-orang durhaka. Sehingga andai ada 2 orang yang satu orang baik dan satunya adalah orang jahat, sama-sama mendatangiku,
maka aku akan mengutamakan hajat satu orang yang solih dan mengakhirkan hajat orang yang satunya jahat. Dalam riwayat Wahab bin Munabah, ucapan ketiga dari lelaki ini adalah, "Ya Allah, andai Engkau mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahanku, maka para wali dan nabimu akan gembira, dan setan musuhku dan musuhmu akan sedih. Tetapi apabila Engkau mengazabku, maka setan dan kawan-kawannya akan gembira, dan para nabi dan walimu akan sedih. Aku tahu kalau rasa gembira para wali kepadamu adalah lebih Engkau sukai daripada rasa gembira setan dan juga kawan-kawannya. Oleh karena itu, ampunilah aku ya Allah. Sungguh Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Sayangilah aku dan maafkanlah aku." Kemudian Allah berkata, "Aku telah menyayanginya, memaafkannya, dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah zat yang penyayang dan pengasih, terutama kepada orang yang mengaku dosanya di hadapanku. Oleh karena pria ini yang telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya." Lalu Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa, "Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolatkan jenazah pria itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kehormatannya." Begitulah kisah tentang jenazah yang dibuang ke tempat sampah, di mana jenazah itu merupakan orang yang dicintai oleh Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang itu karena rasa cintanya kepada orang-orang yang taat dan permintaan maafnya sebelum meninggal. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.